Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Salatan wassalaman ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa mayyuqasu nafsihi faulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat, saudara-saudara yang berbahagia, bersyukur pada subuh kali ini kita bisa bersilaturahim melalui virtual Zoom. Dan pada hari ini, pada pagi ini kita bersyukur mendapatkan pencerahan, mengingatkan kembali tentang beberapa hari yang akan kita songsong, yaitu 10 hari atau 9 hari terakhir, di mana mengingatkan kepada kita dalam putaran ketiga terakhir di bulan Ramadan, bagaimana kita bisa memperbanyak diri kita berdiam diri di masjid yang dikenal dengan itikaf tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Agus Sukaca. Peringatan seperti itu adalah tentu saja diam diri di masjid secara physically kita berdiam. Namun dalam potensi 3 komponen diri yang lain itu akan bergerak secara dahsyat. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan dari 4 komponen diri kita, yaitu fisik atau tubuh, akal, emosi, dan spiritual atau ruh. Itulah 4 komponen ideal yang ada pada diri kita. Fisik kita diam, tetapi akal, emosi, dan ruh amat dahsyat bergeraknya. Ketika itikaf kita di bulan Ramadan, dan itu memang menjadi media yang mengantarkan kita untuk hari-hari yang lain, mencoba juga memperbanyak berdiam diri di masjid. Maka di bulan Ramadan, bagaimana kita tidak menjadi orang-orang yang rugi di bulan Ramadan itu, begitu. Oleh karena itu, supaya kita tidak rugi di bulan Ramadan, kita diingatkan oleh 3 amalan pokok bulan Ramadan itu. Yang pertama adalah meningkatkan intensitas sholat sunnah, begitu. Sholat sunnah yang kita biasa lakukan, dan pada waktu itu di bulan Ramadan kita perbanyak intensitas sholat sunnah itu. Dan sholat sunnah yang dimaksud adalah dari aspek rokaat, tidak ada sholat sunnah yang jumlah rokaatnya melebihi dari sholat tahajud, melebihi dari jumlah rokaat qiyamul lail, melebihi dari jumlah rokaat sholat qiyamul Ramadan, atau biasa di bulan Ramadan kita kenal dengan sholat tarawih, yang bilangannya itu adalah witir. Yang kemudian Siti Aisyah sampai menyebutnya bahwa Rasulullah tidak lebih dan tidak kurang dari 11 rakaat.
Sementara memang sebagian orang ada yang sampai 23 rakaat. Sholat sunnah rawatib yang biasa kita lakukan di hari-hari biasa itu adalah sudah biasa kita dawamkan. Sholat sunat tahajud yang di hari-hari biasa amat sangat kita berat lakukan di tengah malam atau di akhir malam, maka di bulan Ramadan ketika sholat tahajud itu disebut sholat tarawih, kita pun bisa melakukannya dengan santai, maka kita lakukan di awal malam. Namun tentu saja ketika kita itikaf, bagaimana kita berupaya Qiyamul Ramadan itu, Qiyamul Lail itu, sholat witir itu kita lakukan di akhir malam itu. Dahsyatnya di situ akal, emosi, dan ruh yang ada di dalam diri kita untuk mengamalkan yang pertama tadi, meningkatkan intensitas sholat sunnah. Yang kedua, supaya bulan Ramadan, ibadah saum kita tidak rugi, maka kita meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Nah, ketika kita meningkatkan interaksi dengan Al-Quran, maka kita ingat bahwa Al-Quran itu merupakan kitab peradaban. Karena kita ingat bahwa Al-Quran itu adalah kitab peradaban, maka tentu saja melalui interaksi kita dengan Al-Quran, di mana salah satu nama Al-Quran adalah Az-Zikro, dia berisi tentang peringatan-peringatan, mengingatkan kepada kita bagaimana kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai kitab peringatan itu, maka di peringatan itu salah satunya adalah mengingatkan kepada kita bagaimana supaya penghidupan kita tidak merugi. Allah berfirman di dalam surat Toha itu, ayat 100 yang kita lihat. An zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang melalaikan dari peringatan Allah, dia aku jadikan, kata Allah, penghidupannya, ma'isyahnya dalam keadaan sempit. Tentu saja makna sempit di situ bukan dari aspek jumlah saja. Yang paling pokok adalah yang dijadikan sempit, mungkin dia lapang dari aspek ma'isyah itu secara jumlah. Tetapi karena dia lalai dari peringatan Allah, dia abai terhadap peringatan Allah, maka dia berada di dalam kesempitan, suasana yang sempit. Beberapa hari yang lalu dan sampai hari ini dan mungkin sampai ke depan, bangsa ini bertanya, kemana itu 439 triliun itu harta negara yang harusnya untuk rakyat? Diambil oleh beberapa orang saja di negeri ini. Mereka sebenarnya bukan orang-orang yang berkesempitan di dalam hartanya. Dia berada ke dalam kelapangan, namun karena dia abai dari peringatan Allah, dia dijadikan sempit ma'isyahnya. Suasananya dijadikan sempit, maka dia melakukan hal-hal yang terlarang itu. Nah, jadi Al-Quran sebagai kitab peradaban, salah satunya adalah Al-Quran mengingatkan kepada kita untuk selalu memperhatikan yang lemah. Maka bulan Ramadan adalah bulan kemurahan. Bulan Ramadan adalah bulan keramahan. Di bulan Ramadan kita tidak hanya menjadikan Ramadan sebagai syahrul nikmah, tapi bulan Ramadan pun menjadi syahrul alai. Beberapa hari yang lalu termasuk saya ajak diskusi Dr. Agus Sukaca itu. Adakah penjelasan perbedaan nikmat dengan kata nikmah dan nikmat dalam kata alai?
ternyata ditemukan beberapa riwayat dari ulama-ulama. Nikmah itu cenderung hal-hal yang sifatnya nikmat yang bersifat materi. Namun alai adalah nikmat yang bersifat abstrak. Macamnya tidak terlihat oleh kasat mata, namun dia ada dalam suasana makrokosmos begitu. Makanya kenapa salah satu al-jannah itu menggunakan jannatun naim, maka yang dikenalkan hal-hal yang bersifat materi. Tetapi pertanyaan Allah adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di surat An-Najm itu Allah bertanya fabi ayyi ala'i rabbika tatamaro. Jadi ada dua pertanyaan dari Allah. Nikmat Rob kamu berdua, wahai komunitas jin dan manusia, yang manakah yang dilupakan? Sementara surat An-Najm itu, nikmat Rob kamu mana yang kamu ragukan? Kita ingin sampai pada nikmat yang disebut alai. Itulah itikaf, medianya untuk sampai kepada nikmat alai. Oleh karena itu yang ketiga, supaya saum kita, ibadah di bulan Ramadan kita tidak merugi, maka kita meningkatkan konsistensi berinfak dan bersodakoh. Bila tadi Dr. Agus Sukaca menunjukkan bila ada keperluan yang amat sangat dibutuhkan oleh orang lain, kita kemudian keluar dari masjid fisik kita itu, salah satunya adalah untuk menebar infak dan sodakoh itu. Insya Allah melalui kemurahan dan keramahan di bulan Ramadan, kita sampai pada Syahrul Alai, dan karena itu selamat menunaikan itikaf di putaran terakhir di bulan Ramadan. Terima kasih Dr. Agus Sukaca telah memaparkan dan mengingatkan kembali kepada kami, kepada kita semua tentang begitu bermaknanya berdiam diri di masjid, fisik totalitas berdiam, namun akal, emosi, dan ruh bergerak dahsyat sehingga kita benar-benar bisa menunjukkan sebagai ibadur rahman, dan itu juga disimpan kalimat itu di surat Al-Furqan, dan kita menjadi orang-orang Furqan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya dan berbeda dengan orang-orang yang lainnya ketika lain abai dari peringatan dan itikaf itu. Barakallah li walakum. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.